Pemain asing andalan Jakarta Electric PLN, Polina Shemanova mengakui bahwa laga menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dalam lanjutan Final Four Proliga 2025 bukanlah pertandingan yang mudah. Meskipun lawan tidak diperkuat oleh bintang mereka, Megawati Hangestri Pertiwi sejak set pertama. Polina tampil impresif dengan torehan spike keras dan blok solid. Namun tetap mengakui bahwa laga tersebut bukanlah perkara gampang. Mereka punya sistem permainan yang rapi dan tidak mudah untuk ditembus. Saya sangat menghormati cara mereka bertarung hari ini, ujarnya. Polina menyoroti semangat juang lawan yang tak kendor meski tampil tanpa ikon tim nasional Indonesia tersebut. Saya tahu Megawati adalah pemain luar biasa. Tapi hari ini saya melihat kekuatan kolektif Gresik. Mereka tetap agresif dan disiplin. Ini membuktikan bahwa mereka bukan hanya bergantung pada satu pemain saja. Tambah pemain asal Rusia tersebut. Di sisi lain, hasil Final Four Proliga 2025 Putri set pertama dimenangkan oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Sabtu 3 Mei 2025. Gresik Petrokimia memimpin sementara atas Jakarta Electric PLN. Set pertama berkesudahan 24-26 untuk kemenangan Gresik Petrokimia. Yang menjadi sorotan Gresik Petrokimia tidak menurunkan Megawati Hangestri di awal set pertama. Megawati baru dimasukkan di penghujung laga tepatnya pada kedudukan 14-18 untuk keunggulan Gresik Petrokimia. Pevoli berjuluk Megatron itu menggantikan Mediol Yoku. Penampilan Megawati tak berlangsung lama. Rotasi antara Megawati dan Medio Yoku kembali dilakukan pada kedudukan 15-19. Diketahui pertandingan ini menjadi laga krusial bagi kedua tim untuk menentukan nasib mereka lolos final. Kemenangan wajib diraih Gresik Petrokimia maupun Electric PLN untuk menyusul Jakarta Pertamina Enduro di final. Namun kemenangan tak langsung membuat mereka lolos final. Gresik Petrokimia dan Electric PLN harus menunggu hasil pertandingan antara Jakarta Popsivo Poland versus Jakarta Pertamina Enduro yang bakal berlangsung besok Minggu 4 Mei 2025. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mengalahkan Jakarta Electric PLN pada lanjutan hasil Final Four Proliga 2025 seri Solo. Asa mereka terbuka tetapi juga masih tergantung pada hasil laga lain. Kebangkitan kembali ditunjukkan Petrokikia tatkala menghadapi Electric PLN di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu 3 Mei 2025. Medioku yang juga bertindak sebagai kapten tim, hari ini bermain luar biasa dari serangan maupun penerimaan dia, hingga membawa skuad mereka menang dengan skor 3-0. Petrokimia tidak memainkan Megawati Hangestri Pertiwi dalam starting six. Megatron hanya beberapa kali masuk jadi pengganti saat rotasi tertentu. Sementara dari sisi elektrik, kekalahan mereka hari ini banyak disebabkan penerimaan buruk sekaligus umpan yang banyak terlewat. Beberapa kali setter utama tim asuhan Chamnan Dokmai bahkan melakukan kesalahan yang beruntun. Set pertama berjalan untuk keunggulan Petrokimia. Baru awal laga, kedua tim sudah saling ngotot untuk tidak membuang angka termasuk berani mengajukan challenge silih berganti. Kesalahan sendiri dari servis jadi penyebab elektrik merugi dan tertinggal. Petrokimia sempat melakukan kesalahan krusial tatkala Maya Indri dan Medioku bergantian gagal melakukan spike, hingga kedudukan menipis 23-22. Elektrik berhasil memaksa Deutsch dengan 24-24. Tetapi pada akhirnya Petrokimia merebut set pertama setelah spike Kalsi Cook mampu diblok dan masuk di area pertahanan elektrik. Skor 26-24 untuk Megawati dan kawan-kawan. Pada set kedua, Petrokimia masih unggul dalam penerimaan, mereka langsung tancap gas. Umpan-umpan dari Dewi sering terlewat, beberapa dia juga melakukan unforced error, hingga elektrik terus kehilangan angka dan kesempatan menyerang. Dewi bahkan sudah beberapa kali double touch saat memberikan umpan. Elektrik kalah di set kedua dengan skor 18-25. Pada set ketiga, lagi-lagi kesalahan setter Magda, melakukan service error dan penerimaan yang kurang baik. Elektrik tertinggal. Sempat mendekat 12-14, miskomunikasi terjadi antara pemain elektrik hingga kembali ketinggalan 12-16 sampai 17-22. Petrokimia pada akhirnya mampu mengamankan kemenangan di set ketiga dengan 25-20. Hasil ini membuat Megawati dan kawan-kawan mendapat tambahan 3 poin dan kini sementara bertengger di peringkat 2 klasemen dengan total 9 poin.
Namun, kepastian mereka lolos ke Grand Final masih harus menunggu laga antara Pertamina Enduro versus Popsivo Poluan pada Minggu 4 Mei 2025, karena Popsivo hanya berselisih 1 angka dengan 8 poin. Pernyataan sangat berani pelatih Pertamina Enduro jelang lawan Petrokimia di final 4 Pro Liga 2025. Pelatih Jakarta Pertamina Enduro Bulen Karslioglu menegaskan bahwa timnya telah bekerja keras dalam sesi latihan menjelang laga krusial menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada babak final 4 Pro 2025. Kabar bahwa bintang voli nasional Megawati Hangestri akan diturunkan oleh Petrokimia di laga penting tersebut, tak membuat nyali Karslioglu ciut sedikitpun. Tim kami sudah berlatih sangat keras dengan disiplin dan strategi yang matang. Kami tahu Gresik Petrokimia akan menurunkan Megawati dan itu sudah kami antisipasi sejak awal, ujar Bulen. Megawati Hangestri yang baru saja kembali dari kiprah gemilangnya di Liga Voli Korea Selatan, menjadi salah satu sorotan utama menjelang duel kedua tim raksasa tersebut. Namun Karslioglu menilai, kehadiran Megawati bukan alasan untuk meragukan kekuatan dan kesiapan anak-anak asuhnya. Saya sangat menghormati Megawati. Dia pemain hebat, punya power, punya pengalaman internasional, dan bisa menjadi pembeda. Tapi voli adalah permainan tim dan kami juga punya pemain-pemain yang tidak kalah berkualitas. Tegas pelatih asal Turki itu. Lebih lanjut, Karslioglu menyatakan bahwa tekanan justru ada di pihak lawan. Mereka harus menang. Mereka mengandalkan Megawati. Tapi kami datang dengan kepala tegak tanpa rasa takut. Kami bermain untuk menang. Bukan untuk bertahan, ucapnya. Karslioglu meyakini kekompakan timnya menjadi kunci utama dalam menghadapi laga panas tersebut. Tim saya tidak hanya berlatih teknik dan taktik, tapi juga mental. Di lapangan nanti yang paling kuat secara mental yang akan menang, kata Karslioglu. Laga antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia akan digelar hari ini, Jumat 2 Mei 2025. Diprediksi laga tersebut akan berlangsung ketat dan penuh tensi, mengingat kedua tim sama-sama membidik tiket ke Grand Final Proliga 2025. Comeback dramatis. Lavani Livin hancurkan Surabaya Samator hanya dengan skuad pelapis. Jakarta Livin Transmedia, comeback dramatis atas Surabaya Samator dalam hasil final 4 Pro 2025 walau turunkan skuad pelapis. Lavani masih menjaga rekor tak terkalahkan setelah tampil pantang menyerang menghadapi Samator di Stritex Arena Solo, Jawa Tengah, Kamis 1 Mei 2025. Tertinggal 0-2, Bo Arnes dan kawan-kawan berhasil bangkit saat tidak menurunkan para pemain utama termasuk Renan Buyati. Lavani membukukan kemenangan 3-2. Susunan pemain yang diturunkan Lavani sejak set pertama memang banyak pelapis. Renan Buyati, Dio Zulfikri, Bu Arnes, hingga Taylor Sanders lebih banyak diistirahatkan. Menghadapi laga yang memang sudah tidak menentukan, Nicholas Vives tampaknya ingin membuat skuad andalannya lebih banyak beristirahat. Perbedaan line up itu dimanfaatkan betul oleh Samator. Meski sudah dipastikan tereliminasi dan gagal ke Grand Final, Liv Tabuada dan kawan-kawan masih menunjukkan semangat juang tinggi. Samator menjalani laga ketat dalam 2 set pertama, dan mampu memetik kemenangan dengan skor 25-21 dan 25-22. Pada set ketiga, Lavani melawan. Mereka berhasil unggul 10-7. Tetapi kegesitan Samator masih belum selesai. Pasukan Rudolfo Luis Sanchez terus meneror, hingga mempertipis jarak 9-10 sampai akhirnya menyamakan kedudukan 13-13. Skor ketat terus terjadi sebelum Lavani unggul tipis 16-15. Sempatnya menyusul dan memepet skor hingga 24-23. Kesalahan-kesalahan Dean Pound krusial membuat Samator kecolongan dan harus rela berlanjut ke set keempat. Set keempat berjalan lebih telak. Lavani menang dengan skor 25-11. Di set penentuan, laga makin ketat saat Samator mencoba memperkecil ketertinggalan sampai momen krusial 13-14. Block touch dari Samator membuat Lavani resmi memastikan kemenangan epik dengan skor 15-13. Mereka makin kokoh di puncak klasmen dan masih tak terkalahkan sepanjang Final Four dan musim reguler.
Nama Megawati Hangestri kembali menggema di jagat voli Asia, kali ini bukan hanya karena skillnya di lapangan, melainkan juga efek emosional yang ia tinggalkan di Korea Selatan. Bahkan, seorang legenda voli negeri Ginseng, Cha Sang-hyun, sampai minta maaf secara terbuka gara-gara pelatih Ko Hye-jin menangis terseduh saat melepas kepergian Megawati dari Red Spark. Dalam acara SBS Sports yang tayang pada Rabu 16 April 2025, Cha Sang-hyun secara blak-blakan membahas perpisahan Megawati dengan Red Spark, sekaligus memuji setinggi langit pemain asal Jember tersebut. Mega memang luar biasa saat bermain, tapi jika kita perhatikan sikap dan caranya berbicara dalam wawancara, ia menunjukkan kualitas permainan yang mengesankan, ujar Cha mengawali pujiannya. Tak berhenti di situ, Cha bahkan menyebut Megawati sebagai pemain Asia yang sangat sulit ditandingi, menantang siapapun untuk menyebut nama lain yang bisa menyamai level sang Megatron. Hingga membuat Anda bertanya-tanya apakah ada pemain quarter Asia yang bisa menandingi Mega, tegasnya. Namun yang paling menyita perhatian adalah momen perpisahan Megawati dengan pelatih Ko Hye-jin, yang sampai meneteskan air mata di Bandara Incheon saat Mega pulang ke Indonesia. Cha Sang-hyun, yang mengetahui langsung kisah itu, mengaku ikut terenyuh. Beberapa hari lalu, saat Megawati kembali ke Indonesia, pelatih Ko Hye-jin menangis. Seperti yang diketahui para penggemar, air mata yang keluar dari seorang pria itu benar-benar dari dalam hati, ujar Cha. Tapi di balik ketulusan itu, Cha mengaku sempat dibuat bingung oleh komentar-komentar dari kenalannya, yang merasa tangisan Ko Hye-jin terlalu emosional. Saking malunya, Cha Sang-hyun sampai meminta maaf langsung di depan kamera, kepada publik dan fans Red Spark atas reaksi pelatih Ko. Padahal dia jelas-jelas punya pacar, tapi aku melihatnya menangis seperti akan meninggalkan kekasihnya. Saya meminta maaf atas nama pelatih Hye-jin Ko. Saya minta maaf kepada semua penggemar, tutur Cha. Walaupun Cha paham bahwa Megawati bukan pemain biasa, ia menilai perpisahan itu tak seharusnya sedramatis itu. Menurutku tidak pantas bagiku untuk menangis seperti itu. Seharusnya dia merasa, saya akan mencoba mengakhirinya dengan baik. Lanjutnya, Cha juga mengungkapkan bahwa ia menjadi saksi langsung pertandingan terakhir Megawati saat Red Spark menghadapi Pink Speeders. Ia bertugas sebagai komentator dan menyaksikan bagaimana Megatron menutup kisah manisnya di Korean V-League. Kini, karir Megawati memasuki babak baru. Ia resmi kembali ke Indonesia dan akan memperkuat Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Langkah ini mengakhiri 2 musim gemilangnya di Korea Selatan, 2 musim yang membuatnya mencetak total lebih dari 1.600 poin, membawa Red Sparks ke semifinal, dan menempatkannya sebagai salah satu pemain asing tersukses dalam sejarah klub. Kehadiran Megawati di Gresik Petrokimia bukan hanya jadi kekuatan besar di Proliga, tapi juga akan mengangkat antusiasme publik terhadap voli nasional. Dan meski kini sudah tak lagi berseragam Red Spark, nama Megawati masih terus disebut-sebut di Korea Selatan.